Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan, dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat, baik yang beribadah secara on-site maupun yang beribadah secara online, mengucapkan selamat beribadah Jumat Agung. Kami ingatkan kembali untuk jemaat yang beribadah secara online agar menuliskan jumlah kehadiran di kolom komentar. Jemaat Tuhan, hari ini kita berhimpun untuk mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Pengorbanannya sempurna bagi umat manusia dan bagi dunia. Pandanglah salib itu, salib yang Dia pikul, salib yang di atasnya akan tertumpah darah anak domba, Allah yang Maha Kudus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selagi dalam salib-Mu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Saudara-saudara, marilah kita meneguhkan kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam pengenangan akan pengorbanan Kristus. Nats pembimbing dalam kebaktian ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-11 yang berkata, Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Kita akan memasuki litani pengenangan Kristus disampaikan secara berbalasan. Oh Kristus yang tersalib Putra Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. Oh Kristus yang tersalib,
Engkau bersemayam di tempat maha tinggi, bertahta di bait suci Allah, nyala api kasih-Mu hingga ke bumi. Oh Kristus yang tersalib, Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta penuh dengan kebaikan, sumber dari kesetiaan. Kita akan memasuki dalam pengakuan dosa. Mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Kristus anak domba Allah, Ampunilah dosa kami, Kristus penebus dosa kami, Kasihlah kami, Kristus juru selamat dunia, berilah kami kasih setia-Mu. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut kagumi, terima hormat-Ku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicercah, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Sidang jemaat Allah yang dikasih Tuhan, bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, kini dengarlah firman Tuhan yang terdapat dalam surat Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga 4 berkata demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita berketekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Mari jemaat Tuhan, kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Saya akan membaca yang menjorok keluar dan jemaat akan membaca yang menjorok ke dalam. Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan membayar nazar kepada Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di pelataran rumah Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, betapa kami memuliakan-Mu Tuhan, oleh sebab kasih-Mu begitu besar, sehingga Engkau turun ke dunia dan menebus dosa-dosa kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami kembali mau mengenang karya penyelamatan Kristus di kayu salib. Biarlah Tuhan tolong agar kehidupan kami senantiasa diteladani oleh pengorbanan Tuhan.
agar senantiasa kehidupan kami beralaskan pada kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, ya Bapa, urapi hati dan pikiran kami, karena sebentar kami akan memberi diri kami dalam membaca, renungkan firman Tuhan. Biar firman yang sebentar akan kami baca, dia tertanam dalam hati kami, berakar sungguh-sungguh, sehingga bertumbuh, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami, sesuai dengan seturut karya keselamatan Kristus dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu sungguh siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil berdasarkan Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16a. Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga ayat 16a. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16a. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian tertulis firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litrostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana,
Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Shalom. Saudara-saudara, seperti kita mungkin tahu dalam berita-berita bahwa sebentar lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20. Ya, sebuah konferensi yang membicarakan perekonomian global di antara para pemimpin negara dunia yang bekerja sama. Nah, posisi Indonesia bisa dibilang saudara-saudara bagaikan buah simalakama. Banyak negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat dan sekutunya seperti kita tahu mengancam tidak akan hadir dalam konferensi tersebut kalau Presiden Putin hadir dalam konferensi tersebut. Mereka tidak akan datang. Alasan mereka jelas bahwa invasi Rusia ke Ukraina sudah sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Sehingga mereka tidak akan hadir kalau Vladimir Putin akan menghadiri dalam sidang besar itu. Di sisi lain saudara-saudara, tentunya saja sebagai tuan rumah Indonesia harus bersikap adil. Ya, karena semua adalah anggota dari G20. Sehingga Indonesia merasa bahwa setiap tamu wajib untuk diundang. Tapi tentu saja ini bisa memicu tudingan bahwa Indonesia mendukung Rusia. Atau jika diizinkan hadir, artinya sebagian besar kepala negara akan absen. Dan artinya perhelatan besar ini tidak akan menjadi sempurna lagi. Tapi kalau Indonesia melarang misalnya Vladimir Putin, ya, tentu saja kita tahu beberapa negara termasuk Indonesia sedikit banyak khawatir. Kalau mereka menentang Rusia, ancaman nuklir buatan Rusia terkadang membuat beberapa kepala negara sangat berhati-hati untuk menentukan atau mengambil pilihan dalam peperangan yang sekarang terjadi. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah dalam kehidupan tantangan kita. Kadang-kadang baik dalam kehidupan perpolitik, kehidupan masyarakat, kehidupan pribadi kita. Ada begitu banyak tantangan yang membuat kita seakan-akan akan serba salah mengambil jalan atau mengambil langkah. Dan inilah yang menjadi tantangan para pemimpin-pemimpin dunia, antara mendukung kemanusiaan atau mengutamakan keselamatan negara dengan ancaman-ancaman yang mungkin terjadi kalau kita mendukung salah satu pihak. Nah, tentu itu bukanlah hal yang mudah, pilihan yang mudah. Tetapi tantangan kehidupan ini terkadang memang memperhadapkan kita pada pilihan serba salah. Dan kita harus mengambil sikap. Rasanya situasi manapun yang dipilih pasti nggak enak. Kita seolah terperangkap pada jalan buntu yang bisa membuat kita tidak berdaya dan akhirnya menyerah. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti itulah rasanya bagaimana ketegangan juga terjadi dalam bacaan kita hari ini. Yesus diadili, orang Yahudi dan para pemimpin agama dirasuk kebencian pada Yesus. Jalan untuk menyingkirkan Yesus sudah di depan mata. Dan karena jalan itu sudah di depan mata, maka ini kesempatan. Ya, celah hukum ada. Bahwa dalam hukum orang Yahudi, orang yang menganggap diri sebagai anak manusia, maka ia patut untuk dihukum. Dan ini menjadi pilihan bagi mereka. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya melihat mujizat Yesus dan mungkin kita masih ingat mengeluh-elukannya dalam Minggu Palmarum, saudara-saudara, ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka ikut berteriak saat ini juga. Kemarin mereka mengatakan Hosiana bagi Raja. Sekarang mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Imam-imam kepala dan para pemimpin agama, saudara-saudara, yang pernah mendengar pengajaran Yesus di Bait Allah justru memimpin massa secara bertubi-tubi untuk menekan proses pengadilan Yesus. Mereka tidak peduli dengan pandangan Pilatus yang mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Tadi kita lihat di bacaan bahwa ketika Pilatus berhadapan dengan masyarakat, dia katakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri orang ini. Mereka nggak peduli dengan hal itu.
Mereka tidak ingin Yesus dilepaskan. Dan bahkan mereka mengancam kalau Pilatus melepaskan dia, maka kami akan melaporkan kepada Kaisar Romawi. Tentu saja ini menjadi hal yang akhirnya membuat bagaimana Pilatus goyah. Masyarakat saat itu, saudara-saudara, para pemimpin-pemimpin agama mengambil alih wewenang yang sebenarnya adalah milik dari Pontius Pilatus saat itu. Tapi mereka mau bertindak seolah-olah sebagai penonton saja, tapi sebenarnya padahal mereka lah yang dalang di balik setiap proses penyaliban Yesus. Nah, yang dianggap sebagai buah si malakama adalah Pontius Pilatus. Dia sebagai gubernur, wali negeri atas Yudea, Samaria, dan Idumea. Pilatus memiliki wewenang, saudara-saudara, untuk menentukan bahwa Yesus dilepaskan atau tidak. Karena dia memiliki kuasa penuh atas hidup dan mati seseorang melalui keputusan yang disahkannya. Dalam tragedi pengadilan Yesus, Pilatus menjadi galau. Dia harus memilih antara kebenaran atau kedudukan yang harus dipertahankan. Pilatus harus memilih antara suara hati atau desakan dari massa. Pilatus tahu persis bahwa Yesus tidak bersalah. Sebanyak 3 kali dia mengatakan, saudara-saudara, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Artinya sebenarnya dalam keinginan hati Pilatus, dia memiliki hati nurani yang mengatakan bahwa Yesus ini harus dibebaskan. Bahkan kalau dalam Injil Matius, saudara-saudara, diceritakan bahwa Pilatus juga sudah diingatkan melalui mimpi istrinya. Dikatakan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Itu kata istrinya. Dan itu membuat dia semakin yakin bahwa orang yang dia lihat ini adalah orang yang tidak bersalah. Tetapi karena desakan orang dari luar, hati nurani Pilatus, saudara-saudara, gentar. Bahkan tadi dikatakan ketika dia melihat massa dan mendengar perkataan mereka, bertambah takutlah dia. Karena saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri, kalau Pilatus mendukung Yesus untuk dibebaskan, maka itu akan menggoyahkan kedudukannya saat itu. Bukan cuma soal tatahnya, jabatannya, tapi juga mungkin orang-orang yang membenci Yesus secara membabi buta bisa menyerang Pilatus dan keluarganya. Dan ini menjadi hal yang bahaya. Mungkin saudara-saudara, kalau kita membaca ini sebagai orang yang melihat dari ribuan tahun ke depan, dari peristiwa penyaliban Yesus, kita akan mengatakan, kok Pilatus serendah itu? Kok payah banget dia melakukan seperti itu? Bukankah lebih penting untuk mempertahankan kebenaran? Pertanyaannya, saudara-saudara, kalau kita yang menjadi posisi Pilatus, apa yang akan saudara-saudara jawab pada saat itu? Bapak, Ibu, Saudara semua punya keluarga, punya pekerjaan. Kalau karena mempertahankan kebenaran, saudara harus kehilangan pekerjaan, mungkin keluarga terancam, mungkin diasingkan, bahkan mungkin ikut disalibkan. Mana yang akan saudara pilih? Tentu ini bukan menjadi pilihan yang mudah, menjadi pilihan yang berat. Sehingga dalam menghadapi tantangan, Pilatus gagal dan kalah. Berbanding terbalik dengan Pilatus, saudara-saudara, Yesus diperhadapkan pada tantangan penderitaan yang berat. Dia tetap tenang, dia tidak membalas kemarahan orang-orang. Dia rela menanggung hinaan dan penderitaan. Ketika diperhadapkan dengan tantangan, saudara-saudara, Yesus tetap memberi teladan, rela berkorban dan mati demi kebenaran. Jadi Pilatus dan orang-orang Yahudi memperjuangkan kepentingan sendiri, tetapi Yesus memperjuangkan kesaksian tentang kuasa Allah yang besar. Mereka tidak peduli dengan orang lain, asalkan tujuan tercapai, kekuasaan dan posisi aman. Sedangkan Yesus
memilih meninggalkan kedudukannya sejak semula. Dari surga, dia mau menjadi sama seperti manusia, bahkan dia mau berkorban demi kebenaran dan pendamaian kita atas dosa-dosa kita. Dia menjadi bulan-bulanan saudara-saudara perlakuan jahat manusia demi keselamatan kita bersama. Ia yang tidak berdosa tetap mati ganti kita yang berdosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini firman Tuhan mengajak kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ada begitu banyak tantangan yang kadang-kadang berat untuk dipilih. Dan kalau tadi kita di posisi sebagai Pontius Pilatus, berani nggak kita melepaskan Yesus? Mungkin saudara-saudara akhir-akhir ini melihat di berita, ya, ada tokoh yang suka menyuarakan suara politiknya, dia kemarin bonyok dipukulin. Mungkin saudara-saudara tahu ada mantan terpidana korupsi yang baru keluar dan dia diwawancarai. Dan dia tahu dalang dari sebalik-balik sebuah korupsi yang besar. Tapi dia tidak berani mengatakan. Karena dia sangat sayang kepada anaknya. Dia takut anaknya kenapa-napa. Tentu itu adalah hal yang manusiawi, saudara-saudara. Tapi kita jangan lupa bahwa di dalam kehidupan kita, yang paling menjadi utama dalam hati kita, itu menentukan bagaimana dunia ini bisa menyaksikan sebuah kebenaran. Bagaimana kalau kita diperhadapkan seperti itu, saudara-saudara? Apa yang kita lakukan? Inilah kuncinya Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu siapa yang sesungguhnya bertahta dalam hati kita. Karena itu semua akan menentukan bagaimana kita mengambil keputusan di tengah-tengah tantangan. Kalau ibaratkan hati itu sebuah lingkaran, saudara-saudara, di dalam hati itu yang menduduki tahtanya siapa? Itu akan sangat menentukan. Misalnya kalau dalam hati kita yang bertahta adalah gadget atau media sosial, saudara-saudara. Coba periksa, kalau kita kebanyakan nonton drama Korea, gitu ya, main game, lalu ketika menghadapi ujian, lagi belajar yang kepikiran gimana ending drama Korea tadi. Gitu ya. Atau ketika sedang bekerja gitu ya, sedang belajar atau lagi tidur, mikirin gimana caranya saya supaya bisa menang gitu ya, naikin level, beli skin, beli diamond untuk bisa jago gitu ya dalam sebuah game online. Kadang-kadang seperti itu. Alhasil kadang-kadang ada beberapa anak yang mencuri uang orang tua untuk beli diamond. Ada yang mereka akhirnya tidak belajar sehingga nilai hasil di sekolah anjlok. Itu menandakan bahwa di dalam hatinya yang bertata adalah gadget, yang bertata adalah game, atau juga sinetron. Atau saudara-saudara, yang bertata dalam hati kita apakah pekerjaan? Kalau saudara lagi menghadiri acara ulang tahun anak, lagi makan bersama-sama dengan keluarga, tapi malah sibuk menerima telepon dengan klien, atau lagi kebaktian, saudara-saudara sibuk menerima WhatsApp, maka sudah berarti bahwa pekerjaanlah yang bertata dalam hati saudara. Badan di gereja, otak tetap di tempat kerja. Atau mungkin tidak gadget, tidak pekerjaan, tidak uang. Jangan-jangan yang bertata dalam hati kita adalah ego atau keakuan. Aku yang bertata dalam hatiku. Sehingga apapun yang tidak sesuai dengan keinginanku akan kusingkirkan. Kalau hal itu tidak menguntungkan, aku akan pergi menjauhinya, menyingkir. Tidak peduli ada kapal tenggelam, selama saya punya sekoci, saya akan aman. Saya nggak peduli orang sedang tenggelam dari kapal. Kalau perlu, kalau ada yang datang tiba-tiba mau merebut sekoci kita, itu dayung bisa buat mukul orang. Karena tadi, keakuan sudah menjadi yang bertata dalam hati kita. Ketika kita hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, gitu ya, kita lupa sama Tuhan. Tapi giliran tidak sesuai dengan keinginan hati kita, saudara-saudara, lalu kita mengatakan Tuhan itu jahat. Dan itu ciri-ciri ego bertata dalam hati.
Jadi itu sangat menentukan saudara-saudara. Pilatus telah menentukan bahwa dalam hatinya yang bertata adalah kedudukan. Dan itu membuat dia tidak bisa menyatakan sebuah kebenaran. Maka saudara-saudara, siapa yang harus bertahta dalam hati kita? Adalah Allah Bapa itu sendiri. Adalah sebuah kebenaran. Pernyataan Yesus, saudara-saudara, dalam Alkitab dikatakan, engkau tidak mempunyai kuasa. Ketika Pilatus mengatakan, aku ini punya kuasa loh untuk membebaskan kamu. Udahlah, nyerah aja. Tapi Yesus mengatakan, engkau tidak punya kuasa. Karena kuasa itu tidak berarti apa-apa kalau tidak diberikan dari atas. Artinya kalau tidak datang dari Allah Bapa. Artinya Yesus dari awal sudah menentukan, sudah kuat dengan keyakinan bahwa pegangannya adalah kebenaran dan kehendak Bapa untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan. Untuk mendamaikan manusia, untuk mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan tentu saja saudara-saudara, kalau kita berbicara tantangan dan kita harus mengambil keputusan di tengah-tengah tantangan itu, apa saja tantangan masa kini dan apa buktinya bahwa Allah bertata dalam hati kita. Akhir-akhir ini saudara-saudara, kita tahu bahwa pemanasan global semakin meningkat. Kalau saudara-saudara merasakan tiap hari siang tambah panas dan kita nggak akan tahu seperti apa lagi ke depannya. Maka jika Allah bertata dalam hati kita saudara-saudara, maka karya penyelamatan keutuhan ciptaan itu menjadi laku kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang harus kita lakukan saudara-saudara. Kita akan mengurangi plastik sampah. Bukan semata-mata karena pemerintah yang memaksa. Bukan semata-mata sudah tidak disediakan di supermarket. Tetapi karena kita belajar rela berkorban, membawa tas kain, botol minum, tempat makan sendiri, sedotan sendiri. Karena kita tahu saudara-saudara bahwa itulah yang menyelamatkan dunia. Rencana perayaan Paskah nanti akan dimulai, nanti akan dikasih tahu bahwa kita belajar. Yuk jemaat ini membawa botol minum sendiri, bertahap. Dan bahkan kalau perlu tidak hanya dalam sekali dua kali kejadian, tapi itu bisa menjadi laku kehidupan kita. Karena kalau tidak saudara-saudara, kalau saudara-saudara sampai sekarang masih membiasakan untuk memakai plastik sekali sepakai, berarti saudara-saudara memiliki yang bertata dalam hati adalah ego. Lupa bahwa kita diajak untuk karya penyelamatan yang luar biasa bagi dunia, menyelamatkan dunia dari kehancuran bumi ini. Atau saudara-saudara, kita juga dihadapkan dengan tantangan lain, kesulitan ekonomi. Akhir-akhir ini semua harga-harga naik. Dan juga kita ada yang beberapa mengalami kehilangan pekerjaan, ada yang susah untuk mencari pekerjaan. Maka jika kita membiarkan harta dan ego bertata dalam hati kita saudara-saudara, maka kita akan tergoda untuk berbuat curang. Kita akan tergoda untuk markup nilai jual, nilai beli dari usaha kita. Atau kita berbuat curang dalam laporan-laporan yang kita buat. Atau kita sebisa mungkin gimana caranya supaya saya mendapatkan keuntungan lebih. Kalau dulu, saya nggak tahu ya sekarang, sempat ada saudara-saudara dalam aplikasi ojek online, gitu ya. Para driver ini diam-diam, saya pernah mendengar ceritanya, mereka itu punya aplikasi secara khusus yang membuat trayek palsu, hanya untuk mengejar supaya mereka dapat bonus mingguan, supaya kilometernya pas. Jadi aplikasi itu tiba-tiba bisa jalan, mereka duduk di tempat, tapi aplikasi itu jalan, menunjukkan bahwa mereka sudah mengirim seorang penumpang. Trayek palsu. Ya mungkin ini adalah godaan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Tapi pertanyaannya, kita berani nggak untuk tetap jujur di dalam pekerjaan kita? Berani nggak mungkin dibenci teman, mungkin tidak bisa hidup mewah, merangkak bisnisnya, tapi saudara-saudara tetap berkarya dan berbuat benar dalam kehidupan ini. Atau dalam pendidikan dan teknologi, mana yang bertata di hati anak-anak muda sekalian? Mau nggak setiap pelajar misalnya mahasiswa yang mungkin saat ini hadir, belajar untuk baca buku sebanyak-banyaknya, bukan main gadget sebanyak-banyaknya.
Indonesia, saudara-saudara, tercatat sebagai negara paling malas dalam hal membaca. Kalau di rata-rata, setiap warga negara, di rata-rata antara jumlah penduduk sama jumlah buku yang berhasil dibaca, maka tiap tahun Indonesia hanya berhasil membaca 0 buku. 0 buku itu bukan berarti nggak baca sama sekali, tapi baca tidak sampai selesai. Ngerjain paper hanya kalau untuk mencari catatan kaki, ya kan? Membaca buku hanya kalau perlu, tapi kalau main gadget sampai berpuluh-puluh jam, tidak pernah kekurangan waktu. Maka yang bertata dalam hati kita siapa? Bukankah dengan membaca, saudara-saudara mengambil bagian dalam karya penyelamatan Kristus, dengan membangun negeri ini, dengan saudara-saudara berupaya memiliki masa depan yang lebih baik? Itu yang harus menjadi bagaimana kita melihat kehidupan ini. Tentu saudara-saudara ada banyak sekali kalau kita mau sebutkan tantangan-tantangan kehidupan kita. Tapi kita hari ini mau belajar. Baik kita yang hadapi bersama-sama maupun tantangan yang kita hadapi secara khusus sendiri. Ketika diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, kita tidak mengatakan abstain. Kita harus memilih, saudara-saudara. Dan ketika kita harus memilih, maka karya penyelamatan Kristus di salib telah memberikan teladan bahwa keputusan harus didasarkan pada kebenaran dan karya Bapa di tengah-tengah dunia. Kita saat ini belajar untuk rela berbuat benar walau jalannya adalah penderitaan. Tetapi tetap ingat bahwa penderitaan bukanlah sebuah tujuan. Tujuan utama adalah kebenaran, keadilan ditegakkan, dan pemulihan secara menyeluruh bagi dunia dapat terjadi. Saudara-saudara, dalam sebuah kelas katekisasi saya selalu tanya sama anak-anak, tahu nggak kenapa salib orang Kristen Protestan berbeda dengan salib orang Katolik? Kalau salib orang Katolik ada patung Tuhan Yesusnya. Kalau salib orang Kristen tidak ada patung Tuhan Yesusnya. Kira-kira tahu kenapa enggak? Jangan-jangan kita selama ini enggak tahu gitu ya. Karena saudara-saudara, dalam spiritualitas orang Kristen Protestan, kita meyakini bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ujung dari pengorbanan itu bukan pada penderitaan, tapi pada kemenangan, pada sebuah pembebasan. Kalau orang Katolik sangat menekankan penderitaan Yesus, kalau orang Protestan dia sangat menekankan sebuah kemenangan. Maka tujuan utama adalah bukan supaya kita menderita, tapi supaya penderitaan berubah menjadi sebuah kemenangan. Dan itulah yang harus kita selalu upayakan dalam kehidupan kita. Penderitaan bukan tujuan, tapi penderitaan adalah jalan untuk kita menuju pada kemenangan sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita yang kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Dimohon untuk waktunya sejenak untuk Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Yohanes Manjuntak, SSI. Terima kasih Bapak Pendeta. Dan untuk pro kantor, pemain musik, LCD dan video, pengisi pujian, sound system, terima kasih atas pelayanannya. Apabila Bapak Ibu Saudara untuk membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Dan kami untuk mengingatkan kembali untuk ibadah Sabtu Sunyi secara onset pada tanggal 16 April jam 17 WIB bertempat di gedung gereja bagi anggota jemaat yang beribadah secara online di rumah dapat mempersiapkan lilin di rumah masing-masing. Dan untuk ibadah Paskah 17 April 2022 pukul 17 bertempat di gedung gereja ibadah Paskah 17 April 2022 pukul 7 bertempat di gedung gereja secara onset dan streaming melalui Facebook GKP Kramat. Bagi anggota yang tidak bisa hadir di gereja dapat mengikuti melewati online di Facebook gereja. Terima kasih. Maaf untuk KP2 untuk mengumumkan, silahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami dari KP2 ingin mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari dalam perayaan Paskah Jemaat yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022 pukul 18.30 bertempat di gedung gereja GKP Kramat dan nanti juga akan ditayangkan melalui online melalui Facebook GKP Kramat. Pada perayaan Paskah tersebut, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa sama-sama mendukung upaya pemerintah maupun upaya global untuk kita bisa melakukan kegiatan Go Green. Maka Bapak Ibu diajak untuk kita bersama-sama bisa membawa botol minum pribadi dari rumah masing-masing dan nanti dari gereja akan menyediakan galon untuk isi ulang botol tersebut. Demikian informasi yang disampaikan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, gita suara sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudara, tiba saatnya kita dalam memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini, di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Cek. Mari saudara-saudara kita kembali masuki dalam doa kerendahan hati. Kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang diserahkan bagi kita. Ambillah. 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 Ada seperti itu ya.
Ambillah. 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 Ambillah.
Apakah ada anggota jemaat yang belum mendapatkannya? Kalau belum, boleh mengangkat tangan. Baiklah, jika semua sudah mendapatkannya, dipersilakan untuk membuka masker sejenak. Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah, makanlah. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang diberikan bagi kita. Ambillah. 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 Ambillah.
ambillah, 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 ambillah. Apakah seluruh anggota jemaat Sidi sudah mendapatkannya? Kalau ada yang belum dapat, boleh angkat tangan. Jika sudah semua, boleh diperkenankan membuka masker. Dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah, minumlah. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati dalam doa syukur. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah kata-kata nasihat bagi kita sekalian. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk jemaat yang di atas, dimohon untuk tidak turun karena akan majelis akan menghimpunnya dari atas. Saya akan membacakan amplop hari ini. Kita ada 2 amplop, yaitu amplop Jumat Agung dan amplop Perjamuan Kudus. Saya akan membacakan nas Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan boleh kita hantarkan ke kotak di depan dengan diiringi lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
Tuhanku, atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Anak, saudara, dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki kehidupan dan harta yang ada pada kami. Kiranya kami senantiasa dituntun oleh hikmat Tuhan untuk mengelola dan mempergunakan berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, tidak ada yang dapat kami katakan selain mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih untuk setiap pengorbanan yang Tuhan berikan, sehingga Engkau telah menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Biarlah semangat dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus senantiasa kami hayati dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami terus belajar untuk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk turut memilih kebenaran, mengutamakan Kristus yang bertata dalam hati kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh ataupun sakit. Biarlah Engkau melawat mereka satu demi satu saat ini Tuhan, menguatkan dan menyembuhkan, memulihkan mereka melalui cara-cara Tuhan, sehingga mereka boleh ditopang dan mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar Engkau juga menyertai rencana untuk melakukan pelayanan perjamuan kudus keliling. Tuhan juga yang menyertai, agar itu juga bisa menjadi nilai yang baik bagi setiap orang yang saat ini kami kunjungi dalam perjamuan kudus keliling. Sertailah Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan juga berkati agar setiap gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang saat ini menghayati Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah, kiranya Engkau memberikan ketenteraman, Engkau memberikan keamanan, sehingga setiap umat yang datang kepadamu dapat menghayati betul-betul pengorbanan Tuhan dan kemenangan Kristus. Kami memohon kepadamu agar perlindungan senantiasa menjadi bahagian dalam kami menghayati Paskah tahun ini Tuhan. Tuhan yang senantiasa menguatkan dan menolong para aparat keamanan yang berjaga dan juga melihat agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Berikanlah topangan kepada mereka. Biarlah Engkau memberkati dalam kerja-kerja mereka, mengamankan gereja-gereja untuk bisa menghayati masa raya Paskah dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkanlah. Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar perdamaian dunia senantiasa bisa kami miliki. Biarlah Engkau menyentuh setiap hati para pemimpin-pemimpin negara, para setiap pengambil kebijakan, agar dengan kepala dingin dapat bisa menyelesaikan tantangan dan persoalan kehidupan dalam konflik yang terjadi antar berbagai daerah. Biarlah Tuhan, Engkau menolong agar situasi boleh aman bagi setiap mereka yang saat ini bergumul oleh karena derita yang mereka miliki, karena peperangan, karena bencana alam, karena kesulitan kehidupan dari perekonomian. Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka keluar dari penderitaan melalui orang-orang yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan pakailah kami senantiasa agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, syafaat kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah dalam pelindungan kasih Tuhan, dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah pesan firman Tuhan di Jumat Agung ini, yaitu senantiasa kita memiliki Kristus dan Bapa yang bertata dalam hati kita, agar dalam menghadapi tantangan kehidupan, ketika kita mengambil keputusan, kita senantiasa mendasarkan pada kebenaran dan pendamaian bagi dunia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Dia bertabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera.
sangat